Baik, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Baik ya, mudah-mudahan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan analisis fitokimia tentang spektrofotometri inframerah. Tapi sebelum itu, saya ingin review kembali terkait mata kuliah ini. Ya, mata kuliah analisis fitokimia merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa program studi sarjana farmasi pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas uji-uji secara spektroskopi dan kromatografi serta dilengkapi dengan potensiometri dan uji kadar air secara komputer. Dalam hal ini, spektroskopi mencakup spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri IR, AAS, dan fluorometri. Sedangkan kromatografi mencakup kromatografi lapis tipis, kolom, KCKT, dan kromatografi gas. Setelah teman-teman menyelesaikan mata kuliah ini, teman-teman diharapkan mampu menganalisis sediaan farmasi, bisa obat dan kosmetika dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan baku. Persyaratan baku adalah farmakope ya dalam hal ini. Ada berbagai subjek PMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip identifikasi sediaan farmasi menggunakan instrumentasi, kemudian menjelaskan prinsip analisis kuantitatif sediaan farmasi menggunakan instrumentasi, menjelaskan prinsip validasi metode analisis, mengaplikasikan rumus-rumus kuantitatif untuk perhitungan kadar menggunakan instrumen, kemudian menganalisis data dari instrumentasi untuk identifikasi sediaan farmasi, untuk penetapan kadar sediaan farmasi, dan menyimpulkan data-data hasil analisis menggunakan instrumentasi. Bahan kajian di mata kuliah analisis fisikokimia antara lain teori dan aplikasi instrumen-instrumen, yaitu potensiometri dan kalorifer, spektrofotometri UV-Vis, inframerah, serapan atom, kromatografi daya kinerja tinggi atau KCKT, kromatografi tipis, kromatografi gas, dan juga validasi metode analisis. Ini sistem pembelajaran untuk satu semester ya, untuk UTS yaitu spektro UV dan analisis datanya, kemudian spektrometri serapan atom, potensiometri, penetapan kadar air secara kalorifer, spektrofotometri IR, analisis data spektrofotometri IR, dan UTS. Sedangkan pada tentuan nanti teman-teman akan belajar terkait prinsip kromatografi secara umum, kemudian KCKT, KMT densitometri, validasi metode analisis, kromatografi gas, dan analisis datanya ya. Kemudian teman-teman akan menjalankan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini berbasis student centered active learning, berupa collaborative learning, dan juga ada kuliah interaktif seperti sekarang ini ya. Metode kuliah berupa sinkronus dengan menggunakan Microsoft Teams, Zoom, atau tatap muka yang seperti saat ini, dan juga bisa asinkronus menggunakan emas. Metode evaluasi meliputi penugasan mandiri dan kelompok, presentasi kelompok, ujian tulis, dan partisipasi dalam diskusi. Bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. Berikut sistem penilaian untuk mata kuliah ini, yaitu presentasi 15%, makalah 15%, tugas 10%, UTS 30%, dan juga UAS 30%. Jadi ada berbagai macam cara ya teman-teman untuk mencapai nilai yang optimal. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait sesi kuliah sesi 7, yaitu analisis data spektrofotometri inframerah. Tujuan sesi ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis spektrum inframerah senyawa organik sederhana berdasarkan bentuk, letak, dan intensitasnya. Ya. Subjek PMK yang terkait adalah subjek PMK nomor 1, 6, dan 8, yaitu prinsip identifikasi sediaan farmasi, analisis data instrumentasi, dan menyimpulkan datanya. Oke, setelah terkait spektrofotometri inframerah,
Spektrofotometri inframerah adalah metode yang mengukur interaksi antara molekul suatu bahan dengan radiasi elektromagnetik yang berasal dari sinar inframerah. Sinar inframerah itu memiliki panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat meter. Sinar inframerah sendiri ada sinar inframerah dekat, sedang, dan pertengahan, ya. Kemudian ada inframerah jauh, ya, di mana biasanya yang digunakan untuk analisis instrumentasi bahan baku biasanya adalah inframerah sedang pertengahan antara di bilangan gelombang 4000 sampai 200 cm pangkat meter, ya. Jadi sinar inframerah ini ada, ya, di sebelah sininya, ya, ini daerah tampak. Nah, di atas merah itu ada sinar inframerah. Jadi kenapa sih suatu molekul bisa menyerap sinar inframerah? Ya, jadi suatu molekul apabila ada dua inti atom yang terikat oleh ikatan kovalen, itu akan bervibrasi yang mirip dengan dua bola yang terikat bebas, ya. Energi radiasi inframerah apabila disinarkan ke dalam suatu molekul, maka dia akan diserap energinya oleh molekul tadi, sehingga menyebabkan kenaikan amplitudo getaran atom. Nah, kenaikan amplitudo ini yang awalnya cuma geser dikit-dikit, jadi gesernya lebih panjang, ya. Ini disebut keadaan vibrasi eksitasi. Nah, setelah itu, setelah menyerap ini, setelah tereksitasi, maka molekul akan kembali ke keadaan dasar dengan membuang energi tadi dalam bentuk panas. Adanya transisi di antara tingkat energi vibrasi yang berbeda tersebutlah yang akan melakukan tingkat serapan atau disebut sebagai spektrum inframerah dari molekul tadi, ya. Vibrasi sendiri ada dua macam, yaitu vibrasi stretching atau tarikan, tegangan, tentangan atau uluran, dan juga vibrasi bending, ya. Ini efeknya akan terkait dengan bagaimana kita menginterpretasikan spektrum inframerah, ya. Di spektrum inframerah itu ada yang dinamakan daerah sidik jari dan juga daerah gugus fungsi, ya. Daerah sidik jari adalah daerah di antara 1500 sampai 1500 cm pangkat 1, sedangkan daerah gugus fungsi adalah 1500 sampai 4000, ya. Biasanya kalau teman-teman mau menganalisis ini sebagai cut-off-nya, ya, di sini. Nah, daerah sidik jari adalah daerah spektrum inframerah yang terletak pada bilangan 1500 sampai 500, yang biasanya mengandung bentuk serapan yang sangat kompleks karena seluruh vibrasi bending memberikan serapan di daerah ini. Kalau teman-teman lihat di sini kan sangat rumit, ya, di daerah sidik jari. Nah, daerah sidik jari ini kurang cocok untuk analisis gugus fungsi, ya, karena sangat sulit dipilah antar satu persatu pita spektrumnya. Tapi daerah sidik jari ini penting, ya, untuk identifikasi atau membandingkan spektrum inframerah senyawa, karena setiap senyawa memberikan pola yang berbeda pada daerah ini. Jadi ini penting untuk identifikasi. Setiap senyawa punya sidik jarinya sendiri, gitu, ya. Misalnya senyawa paracetamol, senyawa laktosa, gitu, ya. Itu pasti berbeda, gitu, ya. Nah, kalau teman-teman ingin analisis gugus fungsi, teman-teman bisa menggunakan daerah vibrasi stretching, yang pitanya lebih terpisah antara satu sama lain, ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, contoh penggunaan daerah sidik jari yaitu ini. Misalnya ada dua senyawa yang identik, ya, sama-sama isomer, ya. Di sini ada satu propanol dan dua propanol. Ada satu propanol dan dua propanol, dia punya gugus OH, dia alitatif, mirip kan, ya, di daerah gugus fungsi, dan ada
Tetapi kalau teman-teman lihat, ternyata di daerah sidik jarinya ya berbeda polanya, ya pola naik turunnya berbeda, sehingga kita bisa kesimpulkan bahwa ini adalah senyawa yang berbeda. Ya. Saya kira seperti itu. Nah, untuk pita serapa sendiri ada yang dinamakan pita kuat. Pita kuat itu yang menjorok ke dalam, ya. Kemudian ada pita sedang, ada pita lemah, ya. Kemudian ada juga pita yang lebar, seperti ini lebar, ada juga yang sempit, kayak gini. Nah, pita-pita inilah yang berguna untuk analisis gugus fungsi, ya. Misalnya ada beberapa gugus fungsi utama yang akan muncul di spektrum IR untuk dianalisis, ya. Untuk menganalisis spektrum IR, pertama-tama teman-teman melihat apakah ada gugus karbonil di spektrum itu. Gugus karbonil adalah memiliki pita yang intensitasnya kuat, ya. Kemudian pada daerah 1640 sampai 1810, ya. Bisa kita lihat gugus karbonil itu di antara 1600 sampai 1800 yang ada pita yang kuat, ya. Ya, ini gugus karbonil. Kemudian setelah mencari gugus karbonil atau enggaknya, teman-teman mencari gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu adalah di daerah sekitar 3000 yang melebar. Di sini nggak ada hidroksil, ya, tapi kalau ada itu biasanya di sini melebar, ya, hidroksil, ya, di daerah 3000-an. Ya, kayak ada ya lembah lebar gitu, ya. Kemudian setelah mencari gugus hidroksil atau OH, teman-teman mencari apakah ada gugus amin atau enggak. Kalau gugus amin biasanya di daerah sekitar 3100 sampai 3500-an, ya. Itu sedang intensitasnya, ya, dan tajam misalnya, ya. Setelah itu teman-teman bisa mencari apakah ada gugus NO, SO, alkana, alkena, atau gugus aromatis, di mana di situ ada monosubstitusi dan juga disubstitusi. Mungkin yang dari semua ini yang selain karbonil, hidroksil, dan amin, ya, yang perlu diperhatikan biasanya di daerah 3000, kalau misalnya ada pita tajam di sebelah kanan dari 3000, itu biasanya adalah gugus aromatis, ya. Kalau sebelah kiri dari 3000 adalah gugus alifatis, ya, alifatis. Ini contoh yang ada gugus OH-nya, ya, seperti ini, ya. Etanol ada gugus OH, ya, kemudian ada CH alifatis. Oke, sekarang ada kuis singkat, ya. Perhatikan spektrum IR berikut. Gugus fungsi apa saja yang ada dan di mana letaknya, ya. Oke, kita lihat aja ini spektrum paracetamol. Di paracetamol ada gugus fungsi apa saja? Ini gugus fungsi apa? Karbonil, ya. Oke. Kemudian ini amin. Ini hidroksil, ya. Oke. Kemudian ada gugus aromatis, ya. Oke, jadi nanti pertama-tama kita lihat apakah di spektrum ini ada gugus fungsi karbonil atau enggak. Ada enggak kira-kira? Ada, ya. Di tadi 1600 sampai 1800 ada gugus fungsi yang tajam, ya. Ada apa? Pita yang tajam ke bawah. Nah, ini gugus karbonil gitu, ya. Kemudian setelah karbonil mencari apa? Hidroksil, ya. Ya, oke. Mencari hidroksil di sini ada pita yang lebar gitu, ya. Ya. Kemudian setelah hidroksil mencari gugus apa? Amin, ya. Oke, ya. Kalau amin adalah di daerah 3000 ke atas ada pita tajam seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya mungkin ada gugus aromatis, cuma di sini mungkin ketutupan sama
kemungkinan ada gugus aromatis. Ini betul. Oke, kita lihat apakah betul analisis kita. Oke, betul ya. Jadi ada gugus karbonil, CH2O, kemudian ada gugus hidroksil, kemudian gugus amin, sama ada di sini kemungkinan ada CH aromatis. Oke, nah kalau di sini kalau teman-teman sebenarnya ada gugus CN juga kan, ini kan CN gitu, ini CN ya. Kalau nemu ya syukur gitu ya. Soalnya di daerah sini itu daerah sidik jari ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu juga memang ini nggak cocok untuk analisis gugus fungsi gitu ya. Tapi kalau teman-teman ketemu ya sebaiknya dituliskan. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, silahkan. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau untuk yang di industri spektrum IR ini perlu ada baku pembandingnya nggak ya Bapak? Dari di industri misalnya hanya perlu melihat untuk mengetes paracetamol, jadi hanya perlu dari sampel terus dari sidik jarinya dilihat dari database-nya aja. Itu kira bisa seperti itu nggak ya Bapak? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang di dunia nyata di industri farmasi itu spektor IR ini digunakan untuk identifikasi ya. Jadi untuk identifikasi tadi apakah perlu ada spektrum standarnya atau tidak gitu ya. Jadi jawabannya adalah perlu ya. Jadi di industri farmasi biasanya mereka akan punya atau membeli ya standar BPSI dari BPOM atau dari USP gitu ya, standar paracetamol. Kemudian ada juga standar, ada juga sampel. Nanti spektrumnya di masing-masing di scan ya, paracetamol dan juga sampelnya, nanti spektrumnya di matchkan gitu ya. Nah yang dilihat itu sebenarnya nggak harus sama-sama persis perimpitan gitu nggak ya. Jadi yang dilihat untuk identifikasi sebenarnya adalah polanya, naik turunnya sama atau enggak dari ujung ke ujung ya, terutama di daerah sidik jari, polanya naik turunnya sama atau enggak gitu ya. Kalau pola naik turunnya sama, maka sampel disebut teridentifikasi sebagai paracetamol seperti itu ya. Jadi memang diperlukan ya. Terus tadi yang kedua pertanyaannya apa? Bisa nggak lihat database-nya aja untuk spektrum? Oke, melihat database ya. Kalau untuk screening awal mungkin boleh ya, tapi kalau di persyaratan farmakopinya memang harus dibandingkan dengan spektrum standar ya. Jadi kalau untuk screening, oh ini kayaknya paracetamol gitu ya, boleh. Tapi kalau misalnya ingin sesuai aturan, maka harus ada spektrum standarnya. Jadi standar diperluas standar paracetamol, kemudian standar sampel paracetamol dimatchkan. Jadi untuk pengurusan dari batch bahan baku tersebut tidak boleh hanya mengandalkan database saja ya. Kecuali kalau misalnya jadi sebenarnya ada juga yang dinamakan kayak machine learning gitu ya, machine learning. Tapi ini juga harus divalidasi dan di submit ke regulator BPOM. Kalau BPOM percaya dan setuju bahwa ini andal, mungkin bisa disetujui ya. Jadi bisa disubmit kalau misalnya ada usulan perubahan metode ke Badan POM ya. Tapi harus disetujui dulu baru bisa diterapkan ya. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Sebelumnya terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya ingin nanya Pak, kalau dari yang saya pernah baca
agar kita mendapatkan bus fungsi yang akurat untuk keperluan identifikasi kualitatif. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Jadi ada dua pertanyaan ya, terkait pergeseran bilangan gelombang dan juga tips untuk analisis hukum fungsi ya. Ya, jadi untuk analisisnya sendiri ada beberapa hal yang menyebabkan banyak gelombang yang bergeser gitu ya. Misalnya tadi ya, kita beri contohnya di sini. Nah, jadi misalnya karbonil ya. Nah, karbonil itu tergantung karbonilnya apa gitu ya. Jadi di situ ada pengaruh gugus fungsi lain. Misalnya kalau karbonilnya aldehid ternyata segitu 1700 gitu ya. 1720 sampai 1740. Kalau ternyata ada gugus OH gitu ya, kan berarti bukan karbonil aja gitu ya, nggak ada karbonil asam karboksila. Nah, ternyata agak bergeser ya. Jadi yang mempengaruhi itu ada kayak pergeseran elektron gitu ya, tarikan elektron juga dari OH-nya gitu ya. Jadi hal itu menyebabkan peaknya sedikit bergeser ya. Jadi makanya biasanya di suatu sumber itu dikasih rentang gitu ya, nggak match, nggak harus segini gitu ya. Dan kalau misalnya nanti teman-teman ada senyawa yang misalnya sintesis senyawa yang sangat kompleks, ada banyak gugus fungsi yang saling mempengaruhi. Jadi bisa saja memang akan sedikit bergeser gitu ya. Tetapi harusnya pergeserannya nggak terlalu jauh. Misalnya dari 1800-an masuk ke 3000 kan mungkin gitu ya. Jadi pergeserannya paling di sekitaran di daerah situ gitu ya. Kemudian tips analisis fungsi. Jadi sebenarnya kalau hari ini yang sangat khas itu adalah karbonil ya. Jadi makanya tadi itu teman-teman disarankan mencari apakah ada gugus karbonil atau enggak di situ ya. Karbonil ini khas banget, dia akan tajam di daerah 1600 sampai 1800-an. Jadi kalau ada atau enggak ya, kalau ada dicatat ada gugus karbonil ya. Kemudian setelah itu dari gugus hidroksil ada atau enggak, kemudian gugus amin ya. Sebenarnya sih utamanya 3 itu ya, mungkin ditambah juga nanti ditambah di 3000 apakah pH alifaktik atau pH aromatik, itu saja sih. Yang lainnya teman-teman nggak mungkin hafal gitu ya. Jadi pasti analisisnya menggunakan referensi tabel gugus fungsi gitu ya. Gitu. Jadi tapi kalau teman-teman bisa di luar kepala mengidentifikasi, oh ini ada karbonil nih misalnya, di ini ada gitu ya. Kemudian ketemu yang kayak gini, oh ini adalah hidroksil nih gitu ya. Maka akan sangat mempercepat teman-teman untuk menganalisis suatu ketemunya. Bagaimana Pak kamu jawab? Oke, baik, terima kasih. Yang lain sudah cukup jelas? Jelas, terima kasih ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, kita akan ada seperti tadi ya, tugas presentasi dan makalah ya. Nanti kelas saya pesankan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok silakan berdiskusi ya untuk membahas topik-topik berikut gitu ya. Yang perlu dibuat adalah PPT presentasi yang akan dilakukan di pekan depan. Kemudian makalah dikumpulkan ke tempat pengumpulan di LMS kita, Learning Management System Mas UI, pada H-1 sebelum pekan depan ya. Topik-topiknya yang dibagi nanti silakan dikocok sendiri ya, 4 ini ya. Yang pertama spektrum inframerah dan vibrasi molekuler, instrumentasi dan konfigurasi spektrum fotometrik inframerah, spektrum fotometrik inframerah dalam analisis kualitatif, spektrum fotometrik inframerah dan analisis kuantitatif dan analisis permukaan. Untuk membantu proses diskusi, teman-teman bisa mencari referensi di buku-buku ini ya. Oke,
terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sesi hari ini. Silakan teman-teman berdiskusi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya juga ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.